Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temanku semua, untuk mahasiswa-mahasiswiku semuanya, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang ragam media pembelajaran. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ragam media pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami ragam media pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu membedakan ragam media pembelajaran dengan tepat. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengelompokkan ragam media pembelajaran dengan tepat. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam materi pembelajaran hari ini. Jadi, kalau kita bicara tentang media pembelajaran, tentunya kita harus bisa membedakan apa itu media pembelajaran, apa itu fungsi media pembelajaran, apa itu peran media pembelajaran, dan sebagainya. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi media pembelajaran, baik itu definisi media pembelajaran ataupun fungsi dari media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran dan untuk membantu memudahkan penyampaian atau penerimaan informasi atau materi dalam kegiatan proses belajar mengajar atau pembelajaran. Jadi, ketika kita bicara tentang media pembelajaran, ketika kita bicara tentang ragam media pembelajaran, kita harus paham dulu apa itu media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ragam media pembelajaran. Apa saja ragam media pembelajaran? Apa saja jenis-jenis media pembelajaran atau macam-macam dari media pembelajaran? Nah, ketika kita bicara tentang ragam media pembelajaran, maka ada beberapa media yang perlu kita pahami atau yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui untuk kita pelajari lebih dalam, pahami lebih dalam, agar bisa nanti diimplementasikan dalam kegiatan proses belajar mengajar di lapangan. Nah, berikut akan diuraikan ragam media pembelajaran. Yang pertama adalah media cetak. Nah, media cetak adalah media yang dicetak. Segala sesuatu yang dicetak itu disebut dengan media cetak. Contohnya seperti koran, majalah, buku itu disebut media cetak. Nah, ini adalah gambar dari contoh media cetak. Selanjutnya adalah media audio. Media audio adalah segala informasi yang disampaikan atau diterima itu melalui indera pendengaran. Jadi, segala sesuatu yang berbunyi, segala sesuatu yang ada suaranya itu disebut media audio. Nah, gambar di samping ini adalah contoh dari media audio. Selanjutnya ada media visual. Media visual adalah segala sesuatu yang ditampilkan atau diperlihatkan, disajikan, itu digunakan dilihat melalui indera penglihatan. Segala sesuatu yang ditampilkan bisa dilihat, baik itu gambar, foto, atau apapun yang dapat kita lihat itu disebut media visual. Nah, ini adalah contoh gambar media visual. Berikutnya adalah media audiovisual. Nah, kalau media audiovisual itu adalah gabungan dari media audio dan juga media visual. Jadi media audiovisual itu segala sesuatu yang diberikan, ditampilkan melalui dapat kita lihat dan juga kita dengar melalui gambar
atau melalui sesuatu yang dilihat dan juga didengarkan, atau bunyi atau suara, itu disebut media audio visual. Selanjutnya ada media digital. Media digital adalah segala informasi yang disampaikan atau diterima itu melalui misalnya Facebook, WA, TikTok, YouTube, ya, Instagram, Twitter. Itu adalah contoh dari media digital. Nah, ini adalah gambar dari media digital. Selanjutnya adalah media diorama. Media diorama ini contoh dari media diorama berbentuk miniatur kebun binatang. Jadi nanti untuk menggunakan miniaturnya itu biasanya kita menyesuaikan dengan materi apa yang akan diajarkan. Jadi ini adalah contoh dari media diorama. Selanjutnya ada media konkret atau media nyata. Jadi media konkret atau media nyata itu artinya segala sesuatu yang ditampilkan atau disajikan itu benar-benar nyata, benar-benar ada, yang tidak abstrak, yang tidak membuat peserta didik menghayal, tetapi benar-benar melihat benda aslinya. Jadi ini adalah contoh dari gambar media konkret. Ada gambar kelerengnya, bolanya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh media konkret. Kemudian ada media poster. Nah, secara garis besar mungkin poster kita bisa artikan dengan media visual, tetapi lebih spesifiknya adalah media poster itu kita bisa mendownload gambar melalui internet, kemudian kita print lalu kita tempelkan, atau boleh juga kita gambar sendiri. Dan tulisan-tulisan boleh langsung di print atau boleh juga kita tulis sendiri. Tetapi dalam kalimat itu ada harus memuat ajakan ataupun larangan dan sebagainya. Itu disebut media poster. Selanjutnya ada media karton dan juga media bagan. Nah, dua media ini untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Biasanya kreativitas peserta didik akan bagus ketika menggunakan media bagan atau peta konsep. Ini adalah contoh dari media bagan dan juga media karton. Nah, ketika kita bicara tentang ragam media, macam-macam media ataupun jenis media, selanjutnya kita akan membahas tentang materi perbedaan media pembelajaran. Perlu kita pahami tentang perbedaan media pembelajaran, karena kalau kita sudah mengetahui tentang ragam media, kita juga harus perlu tahu perbedaannya. Nah, ketika kita sudah memahami betul tentang ragam-ragam media pembelajaran, maka selanjutnya yang perlu kita pahami lagi adalah perbedaan tentang media pembelajaran. Dan perbedaan media pembelajaran dalam konteks ragam media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, perbedaan pada jenis medianya, kemudian perbedaan pada karakteristiknya, dan perbedaan cara penyampaian informasi berdasarkan medianya. Jadi perbedaan media pembelajaran ada 3. Yang pertama jenisnya, karakteristiknya, dan cara penyampaian informasinya. Oke, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.